Assalamualaikum guys, masih bersama dengan saya Muhammad Adib Al-Baihaqi. Saya di sini mau menyampaikan materi bab 3 yang berisi tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ya, kenapa sih guys saya membuat vlog di rumah? Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, karena sekarang itu guys sedang terjadi wabah COVID-19 yang sering juga disebut virus corona. Virus corona ini sangat berbahaya. Maka dari itu teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, Anda wajib menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan baik atau dengan bersih. Yang kedua, minum suplemen atau vitamin. Yang ketiga itu guys sangat penting. Jangan lupa makan, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Ya teman-teman, akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Saksikan terus ya guys. Oke. Nah guys, saya di sini ingin melanjutkan materi bab 3 yang berisi tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jadi teman-temanku yang saya cintai, Jepang membentuk organisasi pergerakan pada masa pendudukan di Indonesia. Nah, organisasi apa sih? Organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi bersifat sosial kemasyarakatan. Dan yang kedua, organisasi bersifat sosial semi militer. Dan yang ketiga, organisasi bersifat sosial militer. Ini enak bener. Nah, yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Organisasi ini memiliki semboyan. Yang pertama, Nippon Cahaya Asia. Yang kedua, Nippon Pelindung Asia. Yang ketiga, Nippon Pemimpin Asia. Organisasi ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Tujuan dari organisasi ini adalah menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi itu bernama Organisasi Gerakan 3A. Ya, yang kedua, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang kedua, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dibentuk pada tahun 16 April 1943. Tujuan dari organisasi ini adalah membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan Belanda. Dan organisasi ini bubar pada 1 Maret 1944 karena dimanfaatkan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan dan tidak digunakan untuk usaha membantu Jepang. Dan yang ketiga yaitu adalah MIAI dan MASYUMI, Majelis Islam ala Indonesia. Nah, yang kedua, organisasi bersifat semi militer. Organisasi ini ada 5 guys, yaitu yang pertama Seinendan, yang kedua itu Keibodan, yang ketiga Fujinkai, dan yang keempat Barisan Pelopor, dan yang terakhir yang kelima Hizbullah. Yang pertama dulu ya guys, yang pertama itu Seinendan. Seinendan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Organisasi para pemuda usia 14 tahun sampai 22 tahun. Tujuan dari dibentuknya Seinendan ini mendidik dan melatih para pemuda agar mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Dan yang kedua, Keibodan. Keibodan dibentuk pada 29 April 1943. Keibodan
organisasi yang anggotanya para pemuda usia 23 tahun sampai 34 tahun. Tugas dari Kyai Bondan membantu polisi dalam bertugas, antara lain menjaga lalu lintas dan pengaman desa sekitar. Yang ketiga, Fujinkai, anggota minimal 15 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tugas dari Fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan kursus. Dan yang keempat ya, Barisan Pelopor. Dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Dibentuk sebagai hasil sidang keputusan ketiga yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Butara. Nah, yang kelima, Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Nah, organisasi ini juga sering disebut dengan Tentara Allah, yang bahasa Jepangnya berarti Kaikyo Seinan Tenshinti. Nah guys, organisasi yang ketiga yaitu organisasi yang bersifat militer. Organisasi yang bersifat militer itu ada dua guys. Yang pertama Heiho, dan yang kedua adalah PETA. Yang pertama dulu ya guys. Yang pertama Heiho. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung dilemparkan dalam organisasi militer Jepang, TNI AL atau TNI AD. Tugas dari Heiho sendiri adalah membantu tentara Jepang. Contoh kegiatan membantu tentara Jepang adalah membangun kubu-kubu, menjaga kamp pertahanan, dan membantu tentara Jepang di medan perang. Dan yang kedua, PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1945. 44 maksudnya guys. Anggota, maaf ya guys, salah. 44. Yang betul itu 44, bukan 45. Dan PETA itu bertugas mempertahankan tanah air Indonesia sebagai mata-mata Jepang, dan dibentuk bertujuan untuk membantu tentara Jepang berperang melawan Sekutu. Terima kasih ya guys sudah melihat video ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Salam Samisano. 1 minggu 1 inovasi.